United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh engkau yang ada di rumah kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memuji Tuhan kita akan memuji Allah kita yang besar. Boleh kita sorakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Semuanya katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu lebat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari semuanya lebih lagi dengan imanmu. Lebih lagi katakan, meskipun musuh di depanku, amin, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama setiap kami Tuhan. Katakan, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber. Lebih lagi katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Boleh kita semuanya tepuk tangan yang ada di rumah, yang merasakan kebaikannya Dia. Haleluya Tuhan. Mari semuanya katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kau yang merasakan kebaikannya Dia. Semuanya katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang dikatakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, semuanya katakan, Allahku
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi sekali lagi katakan, Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai,
maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Jesus, mari datang sama Tuhan pagi ini, sembah Dia. Apapun keadaanmu hari-hari ini, mari mengucap syukur. Mari bersyukur. Oh, Yesus, Kau yang pegang hidup kami, Kau yang bela kami di setiap masalah yang kami hadapi, hanya Engkau. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, kita pujian ini sama-sama kami. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, terima kasih. Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Mari sembah Dia, jemaat Tuhan, katakan ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir
besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku. Amin Tuhan. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan. Mari lebih lagi katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku. Yesus, Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan. Mari sembah Dia, mari kau yang ada di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang hampiri setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu besar buat setiap kami. Oh Jesus, mari engkau yang ada di rumah, sembah Dia, lebih lagi katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku. Oh, Kau tarik hidupku ke tatamu untuk Kamu. Mari lebih lagi segenap hatimu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku. Oh, Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan. Katakan Kau tarik hidup kami Tuhan, Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan-Mu Yesus, untuk kemuliaan. Katakan untuk kemuliaan. Mari kau yang ada di rumah sembah Dia, mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, oh, Kau tarik hidup kami di dalam tatamu Yesus. Kau yang pegang hidup kami di setiap musim yang kami alami Bapa. Mari kau yang ada di rumah sembah Dia, apapun keadaanmu, mari datang sama Yesus. Thank you Lord Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Ini doa kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku.
bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan kami, Tuhan Yesus, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur padamu. Amin Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup kami, Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu. Yes Lord, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari dengan imanmu angkat kedua tanganmu, katakan, kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu. Ini doa kami, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kau jadikan hidup ini. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mari lebih lagi kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu Yesus, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup lebih indah, oh, dan lebih mari lebih lagi. Segenap hatimu katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, mari sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi ini karena Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan setiap kami Tuhan. Jaminan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Kau berikan kami terus Tuhan. Kehidupan demi kehidupan untuk kami boleh lebih lagi memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan
Yesus Kristus. Mari kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru. Kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru 2022 ini. Biar saat ini sebelum kita memulai, kita minta pengurapan dari Roh Kudus. Kita menundukkan kepala, kita minta urapan dari Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi, untuk siang hari ini Tuhan. Untuk minggu kedua di tahun yang baru 2022. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh masuk di tahun yang baru bersama dengan Engkau. Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Baik secara pribadi, keluarga besar kami, gereja-gerejamu Tuhan Yesus yang sedang Kau persatukan di akhir dari akhir zaman. Di era yang baru ini dengan paradigma yang baru, yaitu paradigma Kristus. Kami boleh memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, kehendak Kristus, bahkan panca indera Kristus. Sehingga kami boleh melihat apa yang menjadi rencana-Mu yang besar, yang ajaib, yang mulia bagi gerejamu. Urapi setiap kami Tuhan Yesus, semua hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di studio, baik juga anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Kami masih online Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus sendiri yang memberikan pengurapan yang baru atas setiap kami. Bungkus kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita buka mengenai apa yang disebut paradigma yang baru ini. Ya, yaitu paradigma Kristus tentunya. Ya, supaya kita nggak bingung apa sih paradigma baru gitu. Sebetulnya kalau orang mengerti paradigma baru ya paradigma Kristus, karena kita sebagai manusia baru. Nah, kita akan lihat di sini dari Yesaya 43 sebagai satu acuan firman Tuhannya. Ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Puji Tuhan. Dari 3 ayat yang kita baca dalam Yesaya 43 ayat 19, kita bisa lihat di sini ayat yang 19 yang pertama dikatakan, lihat aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun untuk membuat jalan itu tidak mudah. Kalau tidak menyertai Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, kalau Tuhan tidak tuntun dengan tiang awan, tiang api, maka mati semuanya. Ya, kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus. Catat baik-baik. Mengandalkan Roh Kudus. Itu ya, untuk melihat jalan yang baru dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, maka di tahun 2022 kita akan bingung. Makanya akhir tahun yang lalu saya sudah sampaikan, saya sudah ingatkan, tolong duduk diam di bawah kaki Tuhan di last minute, di menit-menit terakhir di bulan Desember. Tanya sama Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Secara spesifik, baik secara pribadi, baik juga keluarga, baik itu gereja lokal. Apa yang harus dikerjakan? Nah, gereja lokal ini harus ada satu langkah terobosan ke depan juga. Kalau tidak menangkap, gereja lokal ini akan habis juga. Karena eranya udah bukan lagi gereja lokal sebetulnya. Christ Kingdom. Jadi kerajaan Tuhan, gereja lokal yang bersatu, ya, membentuk satu kerajaan Kristus. Tidak lagi center point-nya gembala. Gembala itu hanya fasilitator. Catat baik-baik, jangan pernah gembala itu yang menjadi senternya, tapi Kristus. Kalau Kristus berarti dia harus punya satu kesatuan. Makanya harus mengandalkan Roh Kudus di situ.
Bukan mengandalkan manusia lagi. Bukan mengandalkan saudara punya gembala. Catat baik-baik, gembala tetap dia adalah manusia. Ya, seringkali gembala nih, maaf ya, saya gembala juga. Rasa gede kepala. Kalau nggak ada saya, enggak, saudara. Jemaat ini udah harus bisa. Di 2 tahun belakangan ini sudah terlatih. Ya, dengan kejadian pandemi COVID itu. Ini perjanjian baru. Saya kadang-kadang suka ngelihat begini. Maaf, khususnya hamba-hamba Tuhan yang selalu tanda kutip seperti dalam konteks perjanjian lama. Imam-imam. Iya, kita imam, semua imamat rajani. Ya, untuk memberitakan, makanya di situ kemasyuran Tuhan di situ dikatakan. Ya, sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Ya, serigala itu kan buas, tapi dia akan memuliakan Tuhan. Nanti lihat ke depan, ya ini secara profetiknya juga, itu orang-orang yang buas, binatang yang buas saja bisa dikendaliin kok. Ya terlalu kecil lah buat Tuhan. Kalau manusia yang buas juga yang kayak serigala, dia harus bertobat. Tanpa memandang zaman kebodohan lagi dikatakan, di mana-mana semua orang harus bertobat. Kalau nggak mau bertobat, ya selesai berarti 2022. Pedang Tuhan yang turun, itu sesuatu yang baru. Karena udah turun sekarang penghakimannya. Ya, sebelum kedatangan dia, tentu maksudnya untuk memisahkan. Ya, mana yang domba, mana yang kambing. Misalnya kalau yang dombing ini yang setengah-setengah, domba tapi kambing juga, badannya kambing, badannya udah domba, kepalanya masih jadi kambing. Suka nanduk terus. Suka ribut terus. Nah, nggak bertobat ya. Di tahun yang paradigma yang baru ini berurusan sama Tuhan, sama Roh Kudus. Umatku, yang dikatakan gini, ya, umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi kalau jadi orang Kristen gak memberitakan kemasyuran Tuhan Yesus, kelewatan. Ya, tiap hari kita juga bisa harus memberitakan kemasyuran Tuhan Yesus. Bukan cuma di gereja doang nyanyi, pujian, penyembahan. Ya, kalau di gereja tuh namanya jago kandang. Keluar, saya suka perhatiin banyak anak-anak Tuhan yang di luar. Saya nggak bisa ngelihat dia antara orang dunia apa anak Tuhan. Mesti jelas loh. Sekali ketemunya kita bisa tahu. Ya, oh enggak, kita harus seperti dunia. Enggak dong. Kita terang kok. Kita berada di atas. Saudara, beda, bukan beda dalam konteks pengertiannya bahwa kita jadi sombong, arogan. Enggak, justru kita rendah hati. Humble, murni, tulus. Ya, selalu juga membawa nama Kristus, nggak usah malu. Enggak, jangan. Hidup saya lah kesaksian. Iya, itu kesaksian, itu internal kita ke dalam. Tapi eksternal, saudara, Bapak Ibu, tetap untuk memberitakan yang namanya kabar baik, yaitu Injil Kristus. Ya, jadi ini harus ada 2 pengertian yang tidak bisa terpisahkan di dalam paradigma baru ini. Bukan hanya satu sisi, tapi ada 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jangan seolah-olah kita memuliakan diri kita dengan wah lihat saya ini hidup saya. Enggak, kita tuh harus tetap memberitakan. Ada orang yang bilang saya nggak perlu tuh memberitakan Injil, tetap yang penting kehidupan saya. Allah, kalau ini mencuri kemuliaan Tuhan secara tidak langsung, nanti coba perhatikan. Ya, fokusnya orang itu kemana? Ke saya. Ke Kristus. 100 orang ya belum tentu. Saya yakin 100-100-nya pasti ada kekurangannya. Satulah diri saya sendiri misalnya. Contoh, pasti ada kekurangannya. Mungkin nobody perfect. Jadi jangan bawa orang fokusnya ke kita, tapi fokus kepada Kristus. Sehingga dia mengandalkan Roh Kudus. Jadi bukan mengandalkan gembalanya, mengandalkan, wah dia. Kalau nggak ada dia, wah kita yang dikultuskan nanti. Jadi sombong rohani tanpa kita sadar. Ini yang harus berubah mindset kita. Ya, itu pengertiannya, paradigma yang baru. Jadi tetap, ya. Lalu yang kemudian, ya kita buka dalam Wahyu 21 ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Tadi padang gurun, beri jalan.
ya, sungai-sungai di padang belantara. Tapi di sini dikatakan lebih dalam lagi, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Tuhan, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Catat baik-baik, kemah Tuhan, bukan bait suci dalam konteks yang kayak Salomo. Kemah, ini makanya Restoration Tabernacle of David. Saya lihat ya, ini yang kekurangan yang selalu dikatakan Restoration Tabernacle of David itu bicara kemah. Ya, bukan bangunan, gedung-gedung gereja yang gede-gede gajah, bukan, itu paradigma lama. Itu paradigma lama, berubah. Kalau mau terus bangun sama kayak di Amerika, kayak di Eropa, habis semua sekarang sudah. Ya, yang dibangun tuh jemaat, tubuh Kristus, bukan bangunan fisik. Kesian sekali, gerejanya makmur, gedungnya, waduh, udah kayak jadi menara Gading, mewah semuanya. Jemaatnya masih keleleran, tinggal aja masih kontrak sana sini. Ini paradigma lama. Sebetulnya paradigma baru dimulai dari pendetanya dulu. Gembala-gembalanya dulu harus mempunyai mindset Kristus, paradigma Kristus. Bukan dalam konteks perjanjian lama, tapi dalam konteks perjanjian baru, itu paradigma baru. Kalau di dalam perjanjian lama selalu mau bangun bait suci, kayak Salomo. Idenya Daud kan itu. Itu yang akan dihancurkan. Dan sekarang nanti dia akan muncul antikris yang duduk di situ. Ya, dan ia akan menghapus, perhatikan ayat 4, segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Paradigma baru itu bicara tentang Yerusalem baru. Mindset kita tuh udah mesti masuk ke Yerusalem baru. Itu paradigma baru. Ya, Yerusalem baru. Memang sebelum masuk Yerusalem baru, nanti Tuhan Yesus turun bersama orang-orang kudusnya. Setelah masa aniaya, hancurkan, iblis dikunci di jurang maut 1000 tahun di bumi seperti di sorga. Itu bagian juga dari paradigma barunya. Tapi untuk future-nya ke depan adalah Yerusalem baru. Itu paradigma baru. Yerusalem baru. Yang lama itu telah berlalu. Iya, ayat 5, Wahyu 21, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Catat, orang yang haus. Jadi kalau dia tidak haus, ya tidak dikasih minum. Karena dia yang gak haus kok. Ya, haus, punya kerinduan, punya passion terhadap Tuhan, mencari Tuhan. Dia akan diberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Orang yang haus. Berarti kalau orang yang haus, ya enggak, habis dia enggak punya kehausan. Dia tidak punya kerinduan, dia tidak punya passion. Ya dia jalanin aja duniawinya terus. Kristen ya Kristen. Nah ini Kristen paradigma lama. Ya, itu bicara tentang semangat yang baru. Barusan nih Roh Kudus ingetin. Paradigma baru, Yerusalem baru. Itu bicara tentang new spirit. Semangat yang baru. Ya kan? Passion of Christ yang baru. Ya, jadi punya kegairahan Kristus. Ya, makin lama terus makin haus akan kebenaran. Ayat yang ke-8, tetapi catat di sini orang-orang penakut. Nah ini, yang orang-orang penakut tuh paradigma lama. Dikit-dikit takut, sama COVID aja takut. Bukan nantangin COVID, enggak, itu bukan sombong, enggak. Kita kan gini,
Harusnya ada perbedaan gitu. Ya, orang-orang yang tidak percaya, tuh perhatikan ya, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Setelah orang-orang penakut tuh ada orang penakut karena dia tidak percaya. Prakteknya, ngomongnya, khotbahnya sih hebat. Tapi begitu dipraktekin, ngadepin COVID aja kocar-kacir semuanya. Ketakutan. Udah pakai vaksin, udah pakai begini, masih ketakutan. Masih toh, ntar kalau ketemu orang, ya iyalah, yang begini mah paradigma lama, dia teorinya doang paradigma baru. Ya, paradigma baru, pikiran Kristus, kehendak Kristus, mulai dari hati Kristus. Bener gak? Jadi kita juga harus ngerti nih. Sekarang udah nggak bisa lagi berteori-teori, ngomong sih semua juga bisa. Tapi dalam kenyataannya diperhadapkan, yang kenyataan di depan mata nih. Apa nanti nih tetap aja mau ibadah terus secara online karena ketakutan? Kami udah ajukan nih, masih belum juga dapat izin. Ini karena takut, mati karena takut, tau nggak? Itu paradigma lama. Jadi orang yang ngomong paradigma baru tapi dia masih penakut, dia masih memiliki paradigma lama. Bukan paradigma baru, dia tidak punya paradigma Kristus. Paradigma baru itu paradigma Kristus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang-orang keji. Orang-orang keji itu, makanya orang penakut tuh dia suka keji dia. Keji apa sih ya? Yang orang keji banget nih. Keji tuh tega gitu. Tega. Kalau ngeliat orang tuh, emang gue pikirin biarin aja dia susah. Itu orang keji. Yang penting gereja gue aman, gereja yang lain biarin aja. Itu orang keji. Biar dia pendeta juga dia keji. Karena berpikirnya untuk diri sendiri. Kejam. Egois. Orang-orang pembunuh. Pembunuh ini dalam konteks ya bukan bunuh secara fisik saja. Tapi pembunuh tuh orang yang membenci saudaranya. Ya, orang-orang sundal. Yang sundal secara rohani. Hati-hati, ini akhir zaman. Tukang-tukang sihir. Oh, ada gak di dalam gereja tukang sihir? Ada. Ngomonginnya sih Tuhan, ujung-ujungnya duit. Cari keuntungan buat diri sendiri. Dia gak berpikir untuk tubuh Kristus yang lain. Ngomongnya Tuhan, Tuhannya yang dijual. Firman Tuhan yang dijual. Tuhan bilang saya gak kenal kamu. Bernubuat, mengusir setan, membuat banyak mujizat. Tuhan bilang saya gak kenal kamu. Dari buahnya lah. Buah. Yang Tuhan mau tuh buah. Ya. Buah tuh ada 3 kan. Ada buah yang masam, buah yang baik, buah yang busuk. Tentu Tuhan mau kita buah yang matang. Ya, yang tapi kalau matang terus didiemin terus, busuk gak? Busuk. Jadi orang Kristen kalau gak berguna, busuk gak? Busuk. Busuk dia. Bonyok. Kemarin cucu saya mau metik stroberi. Bagus kelihatannya. Wih itu gede. Bagus. Nempel. Dia mungkin udah kelamaan nih gak dipetik. Sehingga di bawahnya udah kesentuh ke tanah. Jadi bonyok, busuk. Mau diambil? Ya pasti enggak. Bau pasti. Nah sama Kristen juga. Kalau dia kelamaan digodok di dalam dengan firman di dalam gereja lokalnya, tapi dia nggak pernah keluar, dia tidak bermanfaat. Itu buah-buah yang busuk tau. Kalau yang masam itu artinya dia masih belum siap. Dia masih muda rohaninya. Dia harus dewasa, matang, tapi jangan sampai jadi busuk. Itu pengertiannya. Itu paradigma baru. Tukang-tukang sihir ada di dalam gereja. Ya, bukan gak ada. Penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua. Jadi hati-hati loh. The new paradigma ini mengenai Yerusalem baru, kita juga harus perhatikan. Ada beberapa orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Masih suka bohong? Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Masih suka bohong? Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Udah ngaku Kristen tapi tukang bohong.
bohongin jalan terus. Karena udah kebiasaan. Gak apa-apa lah, bohong dikit-dikit. Gak bisa. Kalau iya katakan, ya. Tidak katakan, tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Ngomong aja apa adanya. Ya gak enak. Gak pakai gak enak. Ngomong apa adanya. Bukan ada apanya. Ya, ini penting. Itu bicara tentang paradigma baru. Yang kedua. Ya. Kita baca dalam Yesaya 65. Tadi kan di Wahyunya. Di Yesaya 65-nya ada ini. Ini dalam konteks yang paradigma baru. Yesaya 65 janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 17. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorai dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, bayangin. Sekarang yang mati 100 tahun dianggap tua. Ya, ini belum konteks Yerusalem baru loh. Ini masih Yerusalem nanti yang waktu Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun. Ya, karena ada dua tipe manusia. Manusia yang sudah memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, ya udah long term, udah eternal, dia abadi. Tapi juga ada manusia-manusia yang seperti kita yang sekarang ini masih ada darah dan dagingnya. Kalau matinya 100 tahun dibilang mati muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah loh, berarti semua sekarang orang-orang yang mati di bawah 100 tahun kena kutuk dong. Makanya Tuhan kasih umur panjang itu berbuah. Umur panjang tapi gak berguna ya buat apa juga. Makanya dipendek-pendekin, pulang aja ke rumah bapak. Ya kan? Ya, daripada rame-rame terus, bikin masalah terus. Mereka akan mendirikan rumah dan mendiami juga. Mereka akan menanami, ayat 21, kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Ayat 22, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Pohon tuh bisa ratusan tahun tuh umurnya. Nah itu yang masih manusia jasmani ya. Ya, yang masih ada darah dan daging. Tapi kalau kita yang udah diangkat waktu rapture bersama kembali dengan Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun, itu beda. Dia tidak pakai tubuh jasmani lagi, tubuh dunia lagi, tapi tubuh kemuliaan. Nah itu udah eternal, abadi. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Nah, sekarang kan banyak yang baru anaknya lahir mati. Sedihnya setengah mati itu. Ya, baru lahir terus meninggal. Aduh, sedihnya luar biasa. Tapi nanti nggak ada lagi. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku Tuhan sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Perhatikan ayat 25. Serigala dan mbak akan bersama-sama makan rumput. Serigala makan rumput. Dahsyat gak? Sekarang serigala makannya apa? Daging. Macan makannya apa? Daging. Nanti makannya rumput. Nah mulai dari sekarang kita siapin. Ya. Siapin. Saudara yakin gak? Saya nanti mau bikin uji coba. Kasih makan binatang-binatang itu pakai herbal, artinya yang gak harus daging terus. Kalau daging terus tuh panas. Ya, dicampur jadinya. Supaya lebih apa ya, kayak binatang-binatang ya, seperti gajah, seperti rusa. Dia makannya rumput kan, makannya daun-daunan, bener gak? Itu, tapi kan dia lembut jadinya. Tapi kalau macan, makannya daging, panas dia. Ya, apa aja udah mau dimakan, diterkam aja. Tapi nanti serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan memakan jerami. Aduh, singa makan jerami. Haleluya, dahsyat. Seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Gunungku yang kudus, Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Makanya kita sedang melakukan
tindakan bukan hanya profetik tapi apostolik juga. Membentuk kepada Yesaya 2 ayat 2. Ini gunung Tuhan yang kudus. Dan kita persiapkan sekarang. Ya. Jadi jangan terbalik-balik semuanya. Kita itu yang disebut paradigma baru. Langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Pikiran baru. Pikiran Kristus. Kehendak Kristus. Perasaan Kristus. Hati Kristus. Panca indera, kita menjadi panca indera Kristus. Sehingga apapun nanti saudara lihatnya semua dari sisi Kristus. Positif. Christ itu positif. Ya kan? Jadi di situ letaknya. Ya. Oke, itu yang kedua. Nah, Kolose 3 ayat 5 ini bicara tentang paradigma baru juga. Manusia baru. Ya, pengertiannya. Yang ayat kelima, Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, perhatikan ya, mati ini. Percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan juga keserakahan. Ya, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu juga kamu melakukan hal-hal demikian. Ya, dikatakan dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang ayat 8, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, fitnah gak boleh lagi, hoax. Itu paradigma lama. Fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi, ayat 9, kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nggak bisa berhenti, harus terus-menerus diperbarui. Oke, ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu paradigma baru. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan. Dan untuk Tuhan. Layani Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu paradigma baru. Ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakan apa? Kasih. Sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi yang memerintah dalam hati kita apa? Damai sejahtera Kristus. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dipanggil menjadi satu tubuh. Unity, the body of Christ. Dan bersyukurlah. Itu paradigma baru. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Haleluya. Ini paradigma baru. Yaitu manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Haleluya. Kita
kita masuk pada poin yang kelima. Nanti saya akan lebih simpulkan lagi, lebih jelas. Kita sekarang masuk pada poin yang terakhir dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayatnya dari 9. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan, ini mengenai paradigma baru. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ingat, Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh dengan gemuruh yang dari unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kiamat ini sudah habis. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ayat 11. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, ayat 14, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Jadi tadi hidup suci kudus di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, ini paradigma baru yang poin yang kelimanya. Yaitu apa? Hidup suci kudus untuk apa? Menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, saudara, kita udah harus sampai ke situ. Finalnya. Mau atau tidak? Yang nggak mau ya sudah, pakai cara yang lama terus. Oh masih lama kok, Tuhan masih lama datangnya. Ya jalanin aja lah. Kalau yang masih bilang begitu, jalanin aja. 2022 saudara akan lihat nanti. Saya tidak nakut-nakutin, tidak. Saya hanya mengingatkan supaya kita berubah paradigma kita. The new paradigma. Paradigma yang baru yaitu paradigma Kristus. Saya ulangin dari yang pertama, poin yang pertama, paradigma yang baru. Dari Yesaya 43 ayat 19, ya, itu bilang, Tuhan katakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh belum kamu mengetahui. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ini bicara tentang transformasi. Paradigma baru bicara tentang sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Untuk satu pemulihan seutuhnya. Itu bicara tentang transformasi. Terobosan-terobosan baru. Transformasi itu paradigma baru. Nah, kemudian kita akan lihat yang berikutnya. Poin yang kedua mengenai paradigma baru. Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Jadi yang kedua, paradigma baru, saudara, pikiran kita, kerangka berpikir kita masuk ke Yerusalem baru. Transformasi, kemudian Yerusalem baru. Sebetulnya ini, kalau urutannya memang kalau mau diurut nanti bisa, itu sebagai yang bisa nomor berapa. Tapi di sini oke, kita lihat. Yang pertama, mengenai transformasi. Yang kedua, Yerusalem baru. Percaya nggak bahwa kita akan ada di Yerusalem baru? Ya, kalau bilang, mimpi kali, ya sudah. Saudara nggak ada di Yerusalem baru, selesai. Ya, itu sorga, Yerusalem baru. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, paradigma yang baru bicara tentang Yesaya 65 ayat 17. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di sini bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, tentu sebelum masuk Yerusalem baru ada kerajaan 1000 tahun. Di bumi seperti di dalam
surga. Yesus memerintah 1000 tahun. Satu hari pemerintahan dia sama dengan 1000 tahun. Ya, sebetulnya itu tadi ya transformasi masuk dong ya. Kalau mau disusun yang berikutnya boleh bicara tentang paradigma baru ini kerajaan 1000 tahun. Baru yang berikutnya Yerusalem baru. Boleh itu kalau mau bicara secara urutan juga gak masalah. Ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya itu poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama transformasi, paradigma baru bicara tentang transformasi. Tuhan akan melakukan sesuatu terobosan. Tuhan loh. Ya, kita hanya alatnya aja. Kemudian yang kedua bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga bicara tentang Yerusalem baru. Nah, kemudian yang keempat, nah manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, sorry ayat 17. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 17. Manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Itu dia. Paradigma baru bicara tentang manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Nggak berhenti loh berarti. Harus ada pertobatan day by day. Hari lepas hari kita harus ada bertobat. Buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan. Ini manusia baru yang terus menerus diperbarui. Ya, meninggalkan manusia lama. Pola pikir, perkataan yang lama, pikiran yang lama. Kehendak kita menjadi kehendak Kristus. Diperbarui terus day by day. Ya, yang terakhir baru di situ dikatakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi baru. Sebab itu saudara-saudara kasih, sambil menantikan semua itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda dalam hidup berdamai dengan Dia. Menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, itu Maranatha. Kita siapin untuk kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Ya, ujung-ujungnya ke situ ya. Oh iya. Mau kemana juga muter ya ujung-ujungnya ke sana. Itu paradigma baru. Kalau paradigma lama ya duniawi. Paradigma baru ya ke sana. Ya, mulai dari transformasi, kemudian Yerusalem kerajaan 1000 tahun, kemudian Yerusalem baru, kemudian manusia barunya kita yang terus-menerus diperbarui, dan mempercepat yang kelima. Menantikan dan mempercepat. Jadi hidup kita saleh, kudus. Kalau saudara dan bapak ibu, kita tidak fokus pada kedatangan Tuhan. Tidak mau menantikan dan mempercepat. Hidupnya morat-marit. Nggak kudus. Kenapa? Fokusnya dunia. Boleh nggak kita kerjakan dunia ini untuk pekerjaan segala macam? Boleh, tapi fokusnya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Untuk transformasi. Untuk apa? Tadi, Yerusalem baru. Untuk kerajaan 1000 tahun. Jadi dipersiapkan. Prepare the way for the King of Glory. Itu dia. Ya, bagi kita yang mau meresponi, mari kita sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara juga masih terus maunya jalan di tempat, sekedar dengar khotbah, putar-putar dengerin khotbah, di mana-mana dengerin khotbah tapi nggak terus mempersiapkan, yaitu namanya teori, wacana, bukan wahana. Ya, ini yang penting sekali. Garis bawahi. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus, kita siapkan hati kita minta dikuduskan sama Tuhan, dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari. Satukan hati. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Engkau terus menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Waktu ke waktu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus menjaga kami. Engkau terus menyempurnakan kami. Di tahun yang baru 2022 dengan paradigma yang baru, yaitu paradigma Kristus, kami boleh menyiapkan semua ini. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami. Basuh kami dengan darah Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita merendahkan diri kita. Kalau ada kesalahan kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Sepanjang tahun 2021 Tuhan ampuni kami. Bahkan memasuki tahun 2022, Tuhan sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami. Basuh kami dengan darah Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah. Kalau ada kesalahan dalam perkataan, dalam pikiran, perbuatan kami, ampuni kami Tuhan Yesus.
Kami mau bertobat menjadi manusia yang baru, yang terus menerus diperbarui hari ke hari Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya pada saat kami makan dan minum dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan Yesus tercurah bagi kami. Yang sakit pasti disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau terikat kepada Roh Kudus, kepada firman-Mu Tuhan, bukan kepada dunia. Dan semua Tuhan Yesus yang frustasi, Tuhan juga memberikan kelegaan. Tuhan memberikan jalan yang baru, harapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh, oh Ramasyana, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan dosa Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua rencana-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu Tuhan, bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, Engkau materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Engkau memateraikan dalam setiap jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelepasan. Terima kasih untuk pemulihan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu Tuhan Roh Kudus, yang terus Tuhan limpahkan dalam hidupan kami melalui pengurapan-Mu yang dahsyat. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan Yesus.
Terima kasih kami ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Engkau tetap mengikat kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Engkau mengurapi, memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di sorga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, biarlah kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing, ke dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus, bahkan berkat yang baru terus tercurah berlimpah-limpah-limpah bagi kita semua. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.